kami di sini dari Business Store ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu business plan. Baik, kami di sini dari Business Store ingin mempresentasikan business plan kami. Jadi business ini adalah panjangannya yaitu Creative Innovation Technology for Smart Modern Industry Development. Jadi adapun anggota kelompok dari Business Store ini yaitu yang pertama saya sebagai moderator Samuel Krisna Nurung dengan NIM 23031287 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Judin dengan NIM 2303012666. Perkenalkan, nama saya Gunawan Jonathan Siagian dengan NIM 23236. Perkenalkan, nama saya Christian P. Situmorang dengan NIM 23237. Perkenalkan, nama saya Michael Brian Marpaung dengan NIM 230301242. Perkenalkan, nama saya Tio Rinaldi Manurung dengan NIM 230301276. Baik, setelah kita tahu anggota dari Business Store ini, lanjut ke poin pertama, yaitu ringkasan eksekutif. Jadi CISMIT ini yaitu Creative Innovation Technology for Smart Modern Industry Development yang bergerak pada bidang penjualan barang koleksi dan kebutuhan sehari-hari. CISMIT ini menyediakan barang-barang seperti disket yang merupakan mobil-mobil miniatur yang digunakan sebagai pangan hiasan. Dan CISMIT ini juga menyediakan berbagai parfum yang dibutuhkan untuk pewangi badan ataupun penyegar badan. Dengan harga barang disketnya itu berkisar 25.000 sampai dengan 650.000. Dan untuk parfumnya itu dengan harga 120.000. Jadi usaha CISMIT ini berfokus penjualan pada orang dewasa dan kolektor dan pencinta disket. Dengan pemasaran melalui promosi online dari Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Shopee, dan lain-lain. Dengan harga penjualannya itu, targetnya itu 100.000 per minggu. Jadi masuk ke bagian kedua, visi dan misi. Jadi adapun visi dari CISMIT Store ini yaitu menjadi perusahaan inovatif dan terpercaya dalam menyediakan mainan mobil berkualitas untuk memenuhi hobi seseorang. Dan untuk parfum yaitu parfum eksekutif yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan berkesan. Begitu juga dengan misi Business Store itu yaitu yang pertama menyediakan produk yang berkualitas. Jadi menawarkan mainan mobil dengan detail terbaik dan parfum dengan aroma eksklusif yang tahan lama. Yang kedua itu inovasi dan kreativitas. Terus mengembangkan produk yang mengikuti tren dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu pelayanan prima, yaitu memberikan pengalaman belanja yang mudah, nyaman, dan memuaskan bagi setiap pelanggan. Yang keempat itu pemasaran efektif, yaitu menggunakan strategi pemasaran modern, termasuk digital marketing untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang terakhir, yang kelima, keberlanjutan dan kepuasan pelanggan, yaitu menjaga kepercayaan pelanggan dengan melayanan purna jual yang responsif dan inovasi produk yang berkelanjutan. Baik, saya akan membacakan tentang latar belakang perusahaan. Adapun latar belakangnya yang pertama yaitu yaitu data perusahaan. Yang pertama itu nama perusahaannya yaitu CISMIT atau Creative Innovation Technology for Smart Modern Industry Development. Yang kedua itu bidang usahanya, itu tentang penjualan. Ketiga itu jenis produk atau jasa, diecast dan parfum. Yang keempat itu alamat perusahaan. Adapun alamat perusahaannya itu di Jalan Sei Bengawan nomor 13A, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal. Yang kelima yaitu nomor telepon. Adapun nomor telepon yaitu nomor 081927768086. Yaitu nomor faxnya tidak ada, alamat email
irfanizudin717 Yang ke-8 situs web yaitu https id Shopee per XGP VTKG. Yang ke-9 itu bank perusahaan yaitu Mandiri. Yang ke-10 itu bentuk badan hukum itu tidak ada, 11 nomor akte pendirian tidak ada, yang 12 NPWP tidak ada, yang ke-13 mulai berdiri yaitu pada tahun 2025. Baik, terus produk atau jasa yang dihasilkan yaitu seperti Hot Wheels Premium Silver Series, Hot Wheels Premium, Tide House, Majorette, Matchbox, Pop Race, dan Hot Wheels Regular. Sedangkan untuk parfum itu kami menyediakan rasa seperti wangi Black Optimum, wangi Downhill Black, terus Airwish, dan Vanilla. Adapun strategi pemasaran yang kami lakukan, di sini terdapat 4 strategi pemasaran yang kami lakukan. Yang pertama itu ada pengembangan produk, bahan dasar pembuatan produk yang berkualitas dengan perusahaan yang bermutu tinggi dan terverifikasi. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Dalam pengembangan wilayah pemasaran, tahap awal yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan area pemasaran yang sudah ada dan mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi pasar yang tinggi, namun belum tergarap maksimal, seperti kota-kota besar, daerah pinggiran, atau wilayah dengan komunitas otomotif yang aktif, dengan target penjualan anak-anak hingga dewasa, serta penggemar dari koleksi mainan diecast dan parfum. Yang ketiga itu kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang kami lakukan ini yaitu kami melakukan platform seperti e-commerce, seperti Shopee, dan Instagram, Facebook, dan Instagram. Selain itu, kami menjual dengan cara offline, yaitu dengan menawarkan dan menjual secara langsung kepada pelanggan. Yang ketiga itu yang keempat itu ada strategi penetapan harga. Jadi strategi penetapan harga yang kami lakukan ini yaitu dengan cara penetapan harga yang kompetitif, sehingga produk dapat serupa dan bersaing dengan pasar lokal maupun regional. Hitchbit ini juga harus memantau perubahan harga dan dinamika pasar dan strategi pesaing, sehingga dapat bersaing secara kompetitif dan harganya dapat dijangkau. Baik, bisa di next slide-nya. Baik, terus untuk saluran distribusi itu yang pertama ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran bagian lokal sekitar 85%, regional sebesar 10%, dan nasional sebesar 5%. Yang kedua itu jalur distribusi itu secara individu. Yang ketiga itu rencana lokasi showroom atau counter penjualan itu yang pertama toko diecast di Jalan Setiabudi nomor 23. Next. Baik, selanjutnya itu struktur organisasi, di mana struktur ini sangat penting dalam sebuah usaha agar usaha tersebut berjalan dengan baik. Di sini struktur itu terdiri dari kepala perusahaan. Kepala perusahaan ini dijabati oleh Irfan Ujudin, itu mengatur seluruh kepala-kepala di bawahnya dan anggota-anggota dalam menjalankan tugasnya. Di kepala perusahaan ini menaungi 3 kepala, yaitu kepala keuangan, kepala pemasaran, dan karyawan admin. Di kepala keuangan itu dijabati oleh Michael Brian Marpaung dengan tugas mengelola seluruh keuangan perusahaan, itu mulai dari pengeluaran dan pemasukan dan merinci segala jenis kebutuhan usaha. Lalu di kepala pemasaran itu dijabati oleh Samuel Christian Manurung dengan tugas memasarkan seluruh produk dengan baik secara online maupun secara offline. Baru kepala karyawan admin itu dijabati oleh Christian Tumorang dan Dunan Siagian, itu naungi seluruh karyawan-karyawan dalam mendata seluruh konsumen dan data penjualan. Selanjutnya di kepala pemasaran ini menaungi satu bagian, yaitu karyawan kurir, yang dimana karyawan kurir ini dijabati oleh Yo Rinaldi Manurung dengan tugas mengantarkan produk dengan baik tanpa kerusakan sampai kepada pelanggan. Di sini untuk
pemanfaatan teknologi informasinya. Jadi di sini ada pun rencana pemanfaatan itu, yang pertama kalau dari pemasarannya, yang pertama itu memanfaatkan beberapa platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook. Misalnya itu promosi melalui Instagram dan TikTok dengan ya misalnya yang kita tahu ya kan live produk gitu, untuk menawarkan produknya, juga ya melalui pembuatan produknya gitu, maksudnya postingan produknya. Yang baru melalui e-commerce yang untuk membangun toko online seperti Shopee untuk sarananya, supaya konsumen itu tahu gitu loh produknya. Baru yang kedua itu ada produksi. Yang pertama itu manajemen persediaan. Jadi dia ini memanfaatkan sistem berbasis teknologi untuk mengelola stok produknya secara lebih biar efisien. Misalnya itu dia mencakup untuk kebutuhan barang, pemantauan ketersediaan stoknya ada atau enggak, dan juga untuk mengatur misalnya pengiriman produknya itu biar lebih terstruktur lah, jangan abal-abal gitu. Baru yang kedua ada sistem produksi terintegrasi. Dia menerapkan software produksi sederhana untuk mencatat proses produksi dan kebutuhan bahan baku. Yang ketiga itu ada pemantauan stok otomatis. Dia misalnya menggunakan aplikasi inventory management untuk melihat stoknya secara real time. Baru ada pencatatan proses produksi, dokumentasinya untuk melihat bagaimana proses produksi dan kualitas produknya yang dilakukan secara digital. Baru ada pengembangan produk. Jadi pengembangan produk ini ada 3 lebih lah itu. Baru yang pertama ada survei online. Surveinya ini misalnya melalui Instagram Story untuk mengetahui untuk survei pelanggannya terkait produk kita. Baru yang kedua ada trend analysis tools. Ini dia menggunakan alat analitik yang ada di misalnya contoh-contoh di marketplace untuk melihat tren produk yang sedang naik daun lah gitu. Baru desain produk digitalnya, mendesain kemasan parfum atau mainan varian Hot Wheels-nya itu menggunakan software seperti Canva atau Adobe Illustrator. Itu untuk mendesain misalnya untuk brosurnya. Baru ke distribusi ada manajemen persediaan digital. Dia menggunakan teknologi untuk memantau stok dan merencanakan distribusi produk secara efisien. Baru yang kedua ada pelacakan pengiriman. Dia mengintegrasikan sistem pelacakan dari jasa ekspedisi, misalnya ada JNT, Si Cepat, juga ada JNE. Dia untuk memastikan produknya itu biar bisa sampai tepat waktu, jangan lebih ataupun kalau bisa cepat sampai sih. Baru ada koordinasi logistik otomatis. Dia menggunakan software logistik untuk mengatur rute pengirimannya dan jadwal pengambilan barang oleh kurir. Di sini ada juga yaitu keuangan. Jadi dia ada 3 bagian. Yang pertama aplikasi pembukuan digital, mencatat transaksi. Jadi ya misalnya buku kas, jurnal ID ataupun Excel lah gitu. Baru yang kedua ada sistem pembayaran online. Jadi pembayaran ini online, bisa GoPay, OVO, Dana, QRIS juga bisa, ataupun kok misalnya nggak ada transfer bank pun bisa. Baru ada pun laporan keuangan otomatis. Dia membuat laporan arus kas, laba rugi dan neraca secara berkala dengan bantuan software akuntansi. Baru pun ada SDM, yaitu yang pertama ada rekrutmen online. Dia menggunakan platform seperti Jobstreet, LinkedIn ataupun grup Facebook untuk merekrutnya. Baru yang kedua ada pelatihan online. Dia pelatihan online ini dilakukan secara online itu, ataupun bisa melalui video tutorial yang ada di YouTube, webinar ataupun platform-platform gitulah, ataupun kalau misalnya ada seminar yang dilakukan. Jadi adapun baru yang terakhir ini ada absensi dan payroll digital. Dia menggunakan aplikasi AR seperti Talenta atau Gaji untuk mencatat kehadirannya. Jadi nggak asal-asalan absen tadi mana anaknya, mengatur dan menghitung gaji secara otomatis.
Baik, jadi seluruh saldo pada perusahaan Jismith itu dari hasil penjualan sebesar Rp4.452.950, yang dimana perusahaan Jismith memiliki total pengeluaran itu sebesar Rp3.246.300. Jadi rekapitulasinya itu total seluruh penjualan dikurang dengan seluruh pengeluaran, yaitu Rp4.452.950 dikurang Rp3.246.300 itu memiliki hasil Rp1.206.650, yang dimana Rp1.206.650 ini merupakan hasil bersih. Setelah dikurang hasil bersih, yaitu pengurangan dari total penjualan dikurang dengan total pengeluaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis risiko usaha. Itu beberapa risiko yang mungkin mengganggu jalannya usaha, antara lain di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu adanya persaingan pasar. Banyaknya kompetitor yang menjual produk serupa, baik online maupun offline, dapat mempengaruhi omset penjualan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Next slide. Yang kedua itu ada perubahan selera konsumen. Ketertarikan pada aroma parfum atau model mainan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga ada keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman merupakan salah satu gangguan dalam proses distribusi dan dapat mengecewakan pelanggan sehingga dapat menurunkan reputasi usaha. Yang keempat itu ada keterbatasan modal. Kemampuan untuk memenuhi permintaan dalam jumlah yang besar bisa terhambat jika modal terbatas. Yang terakhir itu ada fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti alkohol parfum, essence, atau mainan impor dapat berubah harganya sewaktu-waktu. Baik, ini saja analisis risiko usaha yang dapat saya paparkan. Saya balikkan lagi kepada Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin melontarkan pantun. Umur Gisel sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami pamit undur diri. Terima kasih.